Untuk video ini akan diulas sedikit tentang fitur keselamatan yang peran utamanya ada pada teknologi rem mobil yang beredar di jalanan Indonesia. Saat ini sudah sangat pesat perkembangannya, pada akhir tahun 2021 di mana saat itu terjadi persaingan yang ketat antara Toyota All New Avanza dan Mitsubishi All New Expander dengan meluncurkan teknologi andalannya pada kendaraan MPV 7 penumpang. Di mana kedua pabrikan tersebut secara masif mempublikasikan teknologinya khususnya pada fitur keselamatan yang menjadi adu kemulan kedua merek tersebut yakni pada kendaraan disematkan rem ABS dan teknologi pendampingnya yakni BA dan EBD sebagai gacoan utama dalam menawarkan keunggulannya masing-masing. Namun, All New Avanza memberi lebih banyak fitur yang disematkan untuk menarik minat konsumen di pangsa pasar di Indonesia. Saat ini rem ABS yang dilengkapi dengan BA dan EBD merupakan teknologi wajib pada sistem rem untuk semua merek mobil kekinian, walaupun teknologi BA dan EBD sebenarnya bukan teknologi baru di dunia otomotif global, tapi tidak ada salahnya di video ini kita mengulas apa saja fitur canggih tersebut yang mulai dikenal di negara tercinta kita ini, yang mana fitur canggih tersebut diklaim mampu memudahkan pengemudinya ketika berada di jalan tol. Sebagai pembuka kita mulai dengan kehadiran fitur keselamatan yang resmi hadir pada November tahun 2021 pada Toyota Avanza generasi ketiga, mengusung teknologi Toyota Safety Sense atau sering disebut dengan TSS. TSS sendiri adalah fitur keselamatan aktif yang mengandalkan sensor dan radar. Pada Toyota All New Avanza, TSS terdiri dari 4 fitur keselamatan. Fitur pertama pada TSS adalah Pre-Collision Warning and Pre-Collision Braking. Fitur ini mengandalkan sistem radar yang dirancang untuk membantu mengurangi risiko tabrakan di jalan tol dengan kendaraan depan yang otomatis memberikan daya pengereman, bahkan hingga berhenti darurat jika diperlukan. Lalu ada fitur pedal misoperation control yang mengurangi potensi kecelakaan akibat salah menginjak pedal gas, dengan menyetel alarm peringatan, menerapkan pengereman, dan membatasi distribusi tenaga agar mobil melambat. Fitur ketiga adalah Lane Departure Warning and Lane Departure Prevention yang membantu mencegah mobil berpindah jalur secara tidak sengaja di jalan, dengan memberikan suara alarm saat mobil bergerak menyamping di jalan lurus. Dan keempat pada TSS adalah Front Departure Alert yang memberikan peringatan ketika mobil di depan tiba-tiba bergerak mendekat saat sedang mengantri di tengah kemacetan pada jalan tol maupun non-tol. Tentu nama fitur keselamatan di atas hanya dipasang pada kendaraan keluaran Toyota, namun pada merek kendaraan lain mungkin memiliki nama berbeda akan tetapi memiliki kemiripan fungsi dan cara kerja yang sama. Contoh pada Suzuki R3 dipasang ESP atau Electronic Stability Program merupakan teknologi atau sistem yang dapat membantu pengemudi dalam melewati tikungan saat berkendara. Fitur keselamatan ini dapat menjaga transisi roda ketika Anda menambah kecepatan. Fungsi ini juga bisa dimanfaatkan ketika sedang melintasi jalanan yang terbilang licin, misalnya ketika sedang hujan. Jika ada roda yang tergelincir, maka sistem ESP akan mendeteksinya. Selanjutnya, torsi mobil pun akan secara otomatis memilih fungsi rem mobil. Dengan begitu, maka Anda akan terbantu dalam mengendalikan mobil. Sementara pada mobil Mitsubishi dilengkapi dengan sistem Active Stability Control dikenal dengan nama ASC yang berfungsi memastikan kestabilan mobil saat bermanuver di jalan yang licin, jadi risiko mobil terpelanting akan semakin sedikit dengan mengkombinasikan putaran mesin dan pengereman secara otomatis dan halus pada beberapa roda saja yang mengalami slip. Jadi antara ESP dan ASC memiliki fungsi yang sama yakni untuk mengurangi slip pada roda di kondisi tertentu. Namun fitur keselamatan tidak hanya berkutat pada TSS, ESP atau ASC dan istilah lainnya semata yang menjadi fitur keselamatan yang dipasangkan pada kendaraan kekinian. Di video ini kita akan fokus pada fitur keselamatan yang memiliki nama yang sama pada semua merek kendaraan, yakni dimulai dari sistem rem ABS dengan nama panjangnya Anti-Lock Braking System. Pada dasarnya, ABS merupakan sistem rem yang menjaga supaya tidak terjadi penguncian roda saat pengendara melakukan pengereman mendadak. Awalnya, ABS diterapkan di pesawat terbang. Namun, sekarang, teknologi ini sudah biasa digunakan di berbagai jenis mobil. ABS memiliki fungsi utama untuk mencegah roda tidak terkunci ketika terjadi pengereman mendadak yang dikenal sebagai force braking.
Menginjak rem seperti itu memang dapat membuat roda tidak bisa dikontrol dan sulit digerakkan ke kiri atau ke kanan. Ini bisa berakibat fatal karena kendaraan tidak bisa menghindari objek sehingga menabrak. ABS berguna untuk menghindari penguncian terhadap keempat roda mobil tersebut. Itu bisa dilakukan karena ada sensor yang dipasang di setiap roda. Alhasil, kontrol ABS mampu mendeteksi putaran roda yang berhenti ketika sedang berjalan. Ketika sensor menemukan penguncian roda, sistem akan memerintahkan piston rem melepas sejenak jepitan kampas rem dan menjepitnya lagi setelah roda sedikit berputar. Sensor tersebut terhubung dengan ECU sehingga dapat mengatur kinerja ABS supaya bekerja maksimal. Teknologi ini juga mampu mengontrol besarnya tekanan pada masing-masing roda. Berkat itu, kejadian penguncian roda bisa dihindari. Mobil mendapat traksi sehingga dapat dibelokkan untuk menghindari tabrakan. ABS akan sangat membantu di jalanan yang licin atau berpasir, namun kurang efektif di medan yang tidak rata. ABS juga sangat bermanfaat karena pengereman bisa dilakukan lebih cepat. Selain itu, mobil akan lebih stabil ketika mengerem secara mendadak. Yang kedua, ada brake assist atau disingkat BA. Sama seperti ABS, BA memiliki peran vital dalam keselamatan berkendara. Secara garis besar BA merupakan sebuah sistem yang membantu tingkat akurasi dari reaksi pedal rem yang diinjak, sehingga memiliki respons yang lebih cepat dan sesuai dengan perintah yang diminta. Dengan kata lain, BA membantu rem bekerja lebih cepat dibanding rem biasa. Hanya dengan menginjak sedikit pedal rem, secara otomatis BA akan menambah tenaga yang membantu pengereman lebih maksimal. Selain itu, rem terasa lebih empuk dengan keberadaan BA. Fitur BA dihadirkan karena kecelakaan sering terjadi karena keterlambatan pengereman. Tabrakan tidak terhindarkan akibat rem terlambat diinjak. Singkat kata, BA berguna untuk membantu force braking. Sistem BA mampu membaca pelepasan kaki di pedal gas baik secara mendadak maupun karena berpindah ke rem. Kemampuan tersebut memungkinkan BA bereaksi secara otomatis untuk membantu pengereman mendadak. Untuk mendeteksi keberadaan BA di mobil sebenarnya cukup mudah. Cobalah injak pedal rem secara mendadak dengan lembut. Jika pengereman terasa maksimal, berarti ada fitur BA di mobil tersebut. Berbeda sekali dengan rem biasa yang terasa kosong saat diinjak secara halus. Yang ketiga adalah Electronic Brake Force Distribution dikenal dengan nama EBD. EBD merupakan pengembangan lebih lanjut dari ABS. Sistem ini berfungsi membagikan tekanan pengereman ke masing-masing roda dengan daya yang bervariasi, tergantung kondisi beban di setiap roda. Berkat EBD, tekanan pengereman pada roda belakang dan roda depan bakal berbeda. Keberadaan EBD akan membuat pengereman semakin baik. Mengapa bisa seperti itu? Ketika ada pengereman mendadak, sebagian beban mobil akan bertumpu pada roda depan. Ini berakibat beban pada roda depan lebih berat daripada roda belakang. Kalau tekanan pengereman roda belakang sama dengan roda depan dalam kondisi beban tumpuan berbeda, roda belakang akan selip. Selain itu, roda depan tidak bisa mengerem maksimal. EBD menjadi solusi problem tersebut. Dengan sensor dan brake force modulator yang dipasang di roda serta electronic control unit, EBD mampu membagi tekanan pengereman sesuai kebutuhan. Karena itulah pengereman akan lebih maksimal. Yang keempat ada ESC atau Electronic Stability Control, dan disebut juga dengan nama Vehicle Stability Control atau VSC, yang lebih dikenal secara umum dengan nama Vehicle Stability Assist atau diistilahkan VSA. Apa itu VSA? VSA adalah, sistem ini adalah teknologi canggih yang dapat mencegah mobil tergelincir ketika sedang melaju dalam kecepatan tinggi. Fitur VSA ini juga sudah diteliti lebih dalam oleh tim peneliti Insurance for Highway Safety (IIHS) dari Amerika Serikat dan hasilnya menyatakan bahwa mobil dengan fitur VSA terbukti dapat meminimalkan terjadinya risiko kecelakaan hingga 56%. Ketika Anda mengendarai mobil dengan fitur VSA maka kemungkinan terjadinya mobil tergelincir akan lebih rendah. Fungsi utama dari VSC atau VSA adalah untuk mengontrol laju mobil ketika sedang berkendara secara selektif.
Ketika mobil sedang dikendarai dengan kecepatan yang tinggi atau sedang melewati manuver tikungan atau menikung yang tajam, maka fitur VSA akan mengontrol laju dari mobil tersebut agar tidak tergelincir, mengalami understeer atau oversteer. Fitur VSA ini dapat menjaga keselamatan ketika sedang berkendara di cuaca yang tidak baik serta jalanan yang basah dan licin. Selain itu, fitur ini juga dapat mengontrol laju mobil ketika sedang melewati jalan berpasir yang berpotensi tinggi akan terjadinya kecelakaan. Namun, semua itu juga kembali kepada masing-masing pengemudi mobil apakah sudah berkendara sesuai dengan aturan batas kecepatan maksimum yang diperbolehkan atau tidak dan VSA ini tidak bekerja sendiri namun fitur ini dibantu oleh ABS, EBD, TCS, EPS dan BA. Yang kelima ada fitur Hill Start Assist atau dikenal dengan nama HSA. Fitur ini ada di hampir setiap mobil terbaru dan fitur ini biasanya hadir pada mobil-mobil bertransmisi otomatis, tapi tidak hanya pada mobil mewah. Hill Start Assist merupakan fitur pengereman dengan teknologi terkini yang dapat membantu pengemudi ketika membawa mobil di jalur menanjak atau menurun. Fitur ini akan menahan mobil sekitar 5 detik ketika berada di posisi menanjak atau menurun, sehingga pengendara memiliki waktu memindahkan kaki dari pedal rem ke pedal gas. Fitur ini otomatis akan mendeteksi mobil Anda jika sedang berkendara di jalur yang cukup curam. Apabila mobil tak dapat melaju di tanjakan atau roda tiba-tiba berputar mundur, fitur Hill Start Assist akan bekerja dengan memberikan waktu pada kaki pengemudi untuk menginjak pedal gas. Kemudian, ketika kembali menginjak gas, otomatis akan melepas rem selaras dengan injakan gas. Fungsi lain dari fitur ini adalah membantu mobil Anda mencegah aus akibat komponen pada mobil tersebut, seperti rem tangan atau kopling pada kendaraan dengan transmisi manual. Selain itu, fitur Hill Start Assist dapat mengurangi tekanan pada mesin mobil karena tidak perlu berusaha menahan gerakan mundur mobil. Fitur keenam sudah terpasang di beberapa mobil terkini yang telah dilengkapi dengan fitur Rear Cross Traffic Alert atau RCTA. Fitur ini sangat membantu pengemudi agar tidak terjadi kecelakaan. Mungkin Anda pernah mendengar fitur Rear Cross Traffic Alert pada mobil, tapi belum tentu Anda tahu seperti apa bentuk dan fungsi dari fitur ini dan bagaimana cara kerjanya. Fitur RCTA ini merupakan sejumlah perangkat yang didesain untuk membantu pengemudi mendapatkan informasi tentang objek bergerak di belakang mobil. Tidak hanya sebagai penambah visibilitas di bagian belakang mobil saja, tapi fitur ini lebih canggih daripada kamera mundur. Fitur ini bisa menghentikan mobil Anda ketika mendeteksi adanya objek di belakang mobil saat Anda melakukan manuver mundur. Fitur ini mengandalkan sensor yang ditempatkan di belakang mobil dan berfungsi untuk mendukung safety terutama saat parkir. Adanya sensor pada fitur RCTA ini akan otomatis aktif ketika mobil dalam posisi mundur. Di mobil ada informasi pada display meter berupa logo RCTA yang menyala. Fitur ini memang sangat membantu pengemudi terutama untuk mobil-mobil berbadan besar. Tentunya visibilitas saat mundur akan terbatas sekalipun sudah menggunakan kamera mundur, karena kondisi di belakang mobil kerap menjadi blind spot alias sudut titik buta yang tidak terlihat oleh mata. Fitur ketujuh yakni fitur blind spot monitoring yang memberikan sinyal melalui grafik di kaca spion sebagai peringatan ketika ada mobil lain yang bergerak di area blind spot. Sebagai contoh, di Indonesia, pengguna kendaraan bermotor sangatlah tinggi sehingga kondisi jalan yang macet membuat pengendara motor harus menyelip di antara mobil-mobil. Tidak jarang para pengendara motor atau mobil lainnya berada di area blind spot sehingga pengemudi mobil bisa saja dengan tidak sengaja menyenggol atau menabrak pengemudi lainnya. Untuk menghindari hal tersebut, dikembangkanlah fitur keselamatan yaitu Blind Spot Monitor yang dapat membantu pengemudi mobil agar dapat mengetahui apakah ada kendaraan atau hal lainnya yang berada di area blind spot. Dengan demikian, pengemudi mobil dapat menghindari terjadinya kecelakaan dengan menjauh dari pengendara lainnya. Blind Spot Monitor atau yang bisa disebut sebagai Blind Spot Sensor merupakan fitur keselamatan yang dapat membantu pengemudi untuk melihat area yang tidak mampu dijangkau oleh mata. Anda dapat menemukan sensor ini pada bumper belakang atau kaca spion dan di sana terdapat icon dengan dua mobil.
Saat sensor tersebut menangkap adanya kendaraan atau objek lain di sekeliling mobil, maka ikon tersebut akan berkedip untuk memberikan tanda kepada Anda. Ketika ikon tersebut berkedip, maka Anda dapat menjauh dari kendaraan yang berada di blind spot tersebut atau sekadar berhati-hati apabila kendaraan atau objek tersebut bergerak ke arah samping atau depan mobil Anda. Dan yang terakhir saya sebutkan di sini adalah teknologi yang hampir semua mobil memiliki fitur Traction Control System atau TCS, yang memiliki peran cukup penting dalam keselamatan saat berkendara di musim hujan. Traction Control System adalah sebuah sistem kontrol traksi yang merupakan fungsi kedua dari anti-lock braking system pada kendaraan bermotor yang tujuannya untuk mencegah hilangnya traksi pada roda kendaraan. Teknologi TCS ini hadir untuk meminimalisir terjadinya slip pada ban saat mobil melaju di jalan yang basah atau licin saat hujan. Cara kerja dari fitur TCS adalah menjaga perputaran roda agar tetap stabil atau traksinya tetap terjaga. Jika ada salah satu roda penggerak yang berputar lebih cepat dan terdeteksi oleh sistem, maka TCS akan segera menugaskan rem pada roda untuk memperlambat laju ban tersebut dan menstabilkan kembali laju ban agar tidak slip dan selaras dengan laju ban lainnya. Selain disematkan teknologi Traction Control System atau TCS, hampir semua mobil saat ini juga didukung oleh Electronic Stability Control dan dikenal dengan nama ESC. Dua fitur berbeda ini sangat membantu dalam urusan keamanan saat berkendara, terutama dalam hal handling dan braking. Lalu, apa perbedaan TCS dan ESC? Perbedaan TCS dan ESC adalah, jika Traction Control System atau TCS berfungsi untuk mengontrol traksi, berbeda dengan Electronic Stability Control atau ESC, yang bertugas untuk menjaga kestabilan mobil saat melintasi medan yang sulit, seperti tikungan tajam dan jalanan berkelok. ESC bisa dibilang lebih canggih dari TCS karena fitur ini memanfaatkan salah satu rem yang ada di setiap roda. Dengan begitu, mobil memiliki kendali yang presisi dan terlepas dari gejala understeer ataupun oversteer. Secara sederhana understeer adalah ketika mobil berbelok kurang dari yang diperintahkan, sementara oversteer adalah mobil berbelok lebih dari yang diperintahkan. Misalnya saja Anda memasuki tikungan tajam ke kanan, namun karena hal tertentu bodi mobil malah terbuang ke kiri, itulah yang disebut understeer. Pada kondisi tersebut, TCS akan mengaktifkan rem di roda kanan agar mobil bisa mengarah lebih tajam. Sebaliknya, apabila mobil mengarah ke kanan terlalu banyak disebut oversteer, TCS akan mengaktifkan rem di roda kiri sehingga mobil memasuki tikungan dengan posisi lebih sesuai. Makanya, kenapa kedua teknologi ini TCS dan ESC begitu membantu dalam kondisi hujan? Karena saat hujan, kondisi permukaan jalan akan licin dan adanya kedua fitur tersebut maka bisa membuat mobil lebih stabil dan meminimalisir terjadinya slip. Fungsi Electronic Stability Control atau ESC, lainnya yakni menghindari mobil dari efek buruk aquaplaning atau kejadian saat ban tidak mendapatkan traksi di permukaan jalan karena terhalang lapisan air. Aquaplaning merupakan kondisi slip di mana roda terangkat saat melalui genangan air dalam kecepatan tinggi. Kondisi tersebut sangat berbahaya jika tidak dihindari karena bisa mengakibatkan mobil Anda tergelincir dan sulit dikendalikan. Tidak heran jika ESC menjadi fitur yang efektif mengurangi jumlah kecelakaan. Bahkan, menurut Lembaga Keselamatan Jalan Raya di Amerika Serikat, NHTSA atau dikenal National Highway Traffic Safety Administration, fitur ini sanggup mencegah sepertiga jumlah kecelakaan. Yaitulah fitur keselamatan pada kendaraan yang ada pada kendaraan saat ini dan mungkin masih banyak fitur-fitur lain yang belum disebutkan. Mengenai cara kerja fitur-fitur tadi mungkin bisa kita bahas lebih detail di lain kesempatan.